Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat KPMH, apa kabar? Kembali bersama saya Muhammad Salaidit dalam program Trending Case bersama Komite Pemberantasan Mafia Hukum. Belum lama kemarin kita diramaikan oleh berita soal 3 petugas Aviation Security atau AFSEC yang mengawal dan mencium tangan Bahar bin Smith saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu seperti diketahui, aksi itu kemudian berbuntut pemecatan kepada 3 petugas bandara tersebut karena dianggap melakukan pelanggaran berat terkait prosedur kerja. Sebelum lebih jauh, saya ingin membahas ini, kita harus tahu dulu tentang apa itu Aviation Security atau biasa disebut dengan AFSEC. Nah, jadi AFSEC ini adalah salah satu personil bandara yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan dan ketertiban di dunia penerbangan. Dan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan ketertiban pesawat, awak pesawat, penumpang, personil, dan fasilitas yang ada di bandara. Jadi sudah jelas jika merujuk apa itu AFSEC dan juga tugasnya, menurut saya pemecatan itu murni aturan dan keselamatan penumpang. Lain juga bandara khususnya adalah segala-galanya. Sebagaimana yang ditegaskan pihak Angkasa Pura II bahwa ketiga AFSEC melakukan pelanggaran berat, yaitu meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari AFSEC. Dan yang perlu diketahui juga bahwa rangkaian SOP keamanan penerbangan yang dilaksanakan personil AFSEC bandara itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, serta KM 211 tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Ini langkah yang tepat oleh perusahaan dan jadi bukan semata-mata karena viral lalu perusahaan mengambil tindakan tegas, namun jelas karena ini dilakukan atas adanya pelanggaran terhadap SOP dan tindakan indisipliner tersebut. Kemudian diambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi terberat sesuai perjanjian kerja kepada ketiga AFSEC tersebut, yaitu berupa pemberhentian. Jadi jelas ini murni aturan yang berlaku di dalam perusahaan. Semua pihak harus menghormati itu. Lalu ada tuduhan misalnya pihak AP2 atau dari siapapun katanya dianggap berlebihan, seperti protes yang termuat dalam potongan video Bahar Smith yang beredar di media sosial dengan alasan petugas itu hanya mencium tangan saja, menjemput dan mengawal, kok dipecat tanpa ada peringatan dulu dan sebagainya. Ini bukan persoalan hanya karena cium tangan saja lalu dipecat. Jelas-jelas ada SOP, ada aturan yang berlaku di bandara dan setiap perusahaan itu punya aturan yang berbeda-beda. Jadi silakan saja di perusahaan lain mungkin hal seperti itu dinilai adalah hal yang biasa di perusahaan yang tak ada kaitannya dengan dunia penerbangan khususnya. Tapi di bandara wajar kalau kita juga tidak bisa bertindak seenaknya. Apalagi Soekarno-Hatta yang levelnya itu adalah internasional. Ada orang meninggalkan area kerja tanpa izin atasan adalah tindakan fatal dan membahayakan sebab keselamatan dan keamanan penumpang di bandara adalah paling diutamakan. Jika dibiarkan misalnya ada penumpang yang punya niat negatif seperti membawa narkotika atau lain-lain yang membahayakan penerbangan dan penumpang itu kemudian lolos dari pemeriksaan atas karena petugas yang meninggalkan area kerjanya, apa yang kemudian akan terjadi?
bisa terjadi hal-hal yang menjadi efek domino bagi penerbangan di bandara tersebut. Dan ini adalah resiko besar. Begitu kita ketahui juga adanya tuduhan lain ke Angkasa Pura II, seperti yang dikatakan Bahar, bahwa katanya ada Kiai, Habib, atau artis lain. Boleh tuh dijemput dan dikawal Afsek, kenapa dia tidak? Ini mungkin saja terjadi, tapi bisa jadi petugasnya sudah ada izin dari atasan atau bahkan malah diperintahkan oleh atasan. Dan ini jelas banget situasinya kan berbeda. Murni ini adalah sesuai perjanjian kerja yang dilanggar dan aturan semata. Untuk itu terlalu jauh, apalagi sampai kemudian mengkaitkan peristiwa ini dengan rezim atau seolah-olah diintervensi oleh pemerintah. Tidak ada. Jadi saran saya, ketika petugas itu silakanlah untuk menempuh upaya hukum saja atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial bila tidak terima pemecatan yang berkaitan dengan sengketa perburuhan. Dan jika hal seperti ini dibiarkan, artinya akan membuat citra petugas bandara menjadi lemah dan tidak mengacu pada standar operasional prosedur perusahaan, dan yang utama adalah bisa membahayakan penumpang lain, juga bandara internasional selevel Soekarno-Hatta. Dari beberapa kasus kejahatan dan kriminal sampai narkoba yang kita ketahui, hampir semua itu masuk lewat jalur transportasi udara. Lalu kalau petugas-petugas ini lalai, apa yang kemudian akan terjadi? Bisa-bisa seenaknya pelaku-pelaku kejahatan memanfaatkan kelalaian itu dan lolos dari pengawasan bandara, yang dalam hal ini Afsek lah yang berperan menjadi garda terdepan. Sudahlah, kita harus berpikir jernih untuk mengutamakan keselamatan bersama juga martabat transportasi Indonesia. Ini sudah terlanjur diakui di mata dunia. Jangan terpancing karena kita mengidolakan 1-2 orang lalu kita mengabaikan tanggung jawab dalam pekerjaan saat bertugas atau masih waktu kerja. Menjadi petugas di bandara sekelas Bandara Soekarno-Hatta bisa jadi menjadi impian bagi sebagian orang. Jadi janganlah mengorbankan apapun karena fanatik buta terhadap apapun dan siapapun. Kita jaga kebersamaan untuk Indonesia yang lebih baik dan tetaplah menjadi Indonesia dengan segala keragamannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.